Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar PAI. Sudah tahu apa itu PAI? Sudah. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. PAI itu bukan bapaknya si PAI ya, tapi Pendidikan Agama Islam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ayo siapkan dulu ketua kelas. Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan kita berdoa dulu supaya apa? Ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Ayo, siapa tadi yang datang duluan? Aisyah, ayo Aisyah kemudiannya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dalam belajar. Amin. Amin. Ini tadi sudah mimpin doa Aisyah. Kenapa kalau mau belajar itu berdoa? Biar ilmunya berkah sampai tua. Ya, namanya dipanggil Ido. Lanjut, Emia, Aska, Aisyah, Aura, Aulia, Medika, Saka, Akita, Asmi. Ya, ada semua ya. Ada yang semua tadi ya, 2 orang ya. Oke, nah, kita lanjut pelajaran kita. Udah ya. Foto yang tadi kan? Foto yang tadi kan? Oke, sekarang sebelum mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Nah, coba berdiri dulu semua. Begitu ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk dulu. Sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu temanya tentang apa? Tanda-tanda balik ya. Minggu semalam kita belajar apa? Tentang apa? Norma ya. Oke, hari ini kita masuk tanda-tanda balik. Nah, sudah pernah dengar kata balik? Sudah? Apa itu balik? Orang mau gadis. Iya, benar. Orang mana gadis lagi? Orang mau dewasa, iya benar lagi. Orang mau gede. Orang mau gede, iya berarti sudah pernah dengar kata-kata balik. Balik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cukup umur. Cukup apa tadi? Cukup umur. Coba diulang lagi si Aisyah. Apa itu balik? Orang mau gadis. Iya, orang mau anak gadis. Ayo.
Orang mau dewasa, apa itu? Balik. Orang mau gede, iya benar semua. Orang mau gede atau orang yang mau mencukup umur. Nah, balik itu ada dua. Menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kalau menurut ilmu fikih, sudah pernah dengar kata fikih? Apa itu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Sudah tahu ya? Coba semua. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Ya. Yang kedua, menurut ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sudah tahu? Apa itu biologi? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Iya. Nah, balik ada dua tadi menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Nah, kalau menurut ilmu fikih, yaitu perbedaan tanda balik antara anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau anak laki-laki, nah apa namanya? Ihtilam. Anak laki-laki itu tanda baliknya ihtilam. Disebut dengan apa tadi, Go? Ihtilam. Ya, coba ingat 2 detik kok. Tanda balik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dua menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kalau tanda-tandanya menurut anak laki-laki itu ihtilam atau mimpi basah. Oke, coba ibu baca sekarang cerita tentang ihtilam ya. Dengarkan. Ayah meminta Dafa untuk segera tidur. Dafa pun segera masuk kamar dan tidur. Tengah malam, Dafa terbangun karena merasa celananya basah. Dafa pun segera berganti celana dan tidur kembali. Ketika bangun tidur, ayah merasa sedikit aneh karena celana yang dipakai Dafa berbeda dengan celana yang dipakai ketika ia tidur. Semalam kamu ngompol, tanya siapa? Tanya ayah. Semalam kamu ngompol, tanya ayah. Ulang lagi. Semalam kamu ngompol, tanya siapa? Oke, tanya ayah. Kok celananya ganti? Tanya ayah kepada Dafa. Iya ya. Siapa yang menjawab itu? Dafa. Iya. Iya ya. Iya ya. Terus iya ya, sedikit jawab Dafa. Ayah merasakan ada sesuatu yang janggal. Kemudian ayah bertanya kembali kepada Dafa, apakah ada sesuatu yang aneh terjadi? Dafa kembali mengingatnya, kemudian berkata tidak ada yang aneh ya. Tetapi sebelum mengompol Dafa sempat bermimpi. Ketika mengompol rasanya berbeda dengan mengompol karena banyak minum air. Ayah pun segera paham bahwa Dafa mengalami ihtilam. Itulah tanda-tanda balik anak laki-laki, ihtilam. Menurut ilmu fikih. Ayah pun segera memberitahukan dan menjelaskan secara perlahan kepada Dafa apa yang sudah dialaminya. Nah, tanda balik menurut ilmu fikih anak laki-laki itu ihtilam atau mimpi basah. Nah, di antara anak laki-laki di sini, adakah yang sudah ihtilam? Belum. Iya, belum ya. Nanti kalau mengalami hal seperti itu, mimpi basah, jangan lagi terkejut. Nah, ketika kamu mengalami ihtilam, kamu wajib mandi, ya. Wajib mandi. Mandi apa? Mandi wajib, ya. Mandi wajib. Nah, ketika kamu ihtilam belum mandi wajib, kamu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh ngaji. Ya, benar. Nah, sekarang kita masuk tanda balik anak perempuan. Kalau anak perempuan itu tanda baliknya adalah menstruasi.
biar tidak lagi nanti ketika kamu haid kamu terkejut, ih ada apa ini ya, ih kenapa ini ya. Nah kalau sudah kita pelajari itu nggak lagi panik. Oh iya sudah kami pelajarin itu di sekolah. Oh iya sudah biasa ya. Jangan ih kenapa ini, kaget, ada yang menjerit, ada yang gimana gitu ya. Kalau belum tahu, sekarang sudah tahu, kamu tidak lagi nanti ketika haid terkejut. Oke, ini tanda haid, cerita tentang haid anak perempuan. Sepulang sekolah, Hilda terburu-buru pergi ke kamar mandi. Ulang, sepulang sekolah, Hilda terburu-buru pergi ke kamar mandi. Ia sudah tidak tahan lagi, ingin buang air kecil. Betapa kagetnya. Gimana orang kaget ya? Coba siapa yang bisa memperagakan orang kaget? Oh my god, kayak gitu ya. Oh my god. Oke, terkejut si Hilda. Ia sudah tidak tahan, ingin buang air kecil. Betapa kagetnya Hilda ketika melihat ada bercak merah di celananya. Hilda pun segera mencari ibunya dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa apa yang dialami Hilda adalah menstruasi atau haid. Nah, sang ibu juga tidak lupa menjelaskan bahwa darah haid pada hari pertama dan kedua berwarna merah dan hari selanjutnya akan menjadi coklat. Supaya tidak kaget, ibu juga menjelaskan bahwa ketika haid bagian bawah perut biasanya akan merasa sakit. Ibu menjelaskan secara perlahan kepada Hilda bahwa sekarang Hilda sudah memasuki usia balik dan sudah dikenakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Nah, kalau nanti kita sudah mendengar tadi cerita tentang haid dan ihtilam ya. Kalau nanti anak perempuan haid ada bercak darah di celananya, jangan lagi kaget ya, karena sudah dipelajari di sekolah. Nah, kamu dikenakan kewajiban kalau sudah mengalami masa haid dan ihtilam. Apa kewajibannya? Kewajiban pertama itu adalah apa? Menutup aurat. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua, menjalankan ibadah. Yang pertama itu menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah apa? Sholat, puasa, ngaji. Ya, yang kedua harus menuntut ilmu. Yang ketiga menutup aurat. Ada yang tahu aurat itu apa? Ini anggota tubuh kita, badan kita. Inilah aurat. Kalau perempuan ini semua aurat. Yang tidak aurat itu hanya wajah dan tapak tangan. Ini tidak aurat. Boleh dilihat, boleh. Ini ya wajah dan tapak tangan. Kalau laki-laki hanya sebatas pusat ke lutut. Nah, ini dia aurat laki-laki ya. Dari pusat ke lutut. Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Coba. Bu, aku belum ngerti lah Bu apa yang Ibu bilang itu Bu. Gitu. Yuk, siapa yuk? Ada? Mantap, berarti semua sudah paham, sudah mengerti. Ya, coba ini ada Ibu kasih pertanyaan. Ya, pertanyaan. Lalu di sini ada jawabannya. Coba siapa yang mendapatkan pertanyaan itu, kamu yang menjawab ya. Kamu juga yang menjawab, kamu juga yang membacakannya nanti ke depan ya. Oke, coba dari sini Bu, bagi satu-satu ya. Oke, sebelum kita mulai ini kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking kita semangat. Oke, 1, 2, 3. 1.
Kewajiban setelah memasuki usia balik adalah Ayo, siapa? Maju, ayo. sholat fardu, menuntut ilmu, menutup aurat. Iya, benar. Kasih apa sebelum sama kawan? Bentar, lanjut. Nomor selanjutnya siapa? Ayo, ayo maju. Ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Siapa yang bisa jawabnya? Ayo. Ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Ilmu apa? Ayo. Maju. Ayo. Ini dia rupanya pasangannya ya. Ayo. Ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Apa itu? Pengertian dari ilmu Ilmu yang membahas tentang hukum Islam adalah ilmu fikih. Iya, lanjut. Siapa lagi? Ayo. nomor 3. Sebutkan tanda-tanda balik anak laki-laki. Sebutkan tanda-tanda baligh anak laki-laki. Nah, siapa yang bisa menjawab apa tanda-tanda baligh anak laki-laki tadi? Sudah kita pelajari sudah. Apa dia? Istilah atau mutlak. Ihtilam atau juga saya. Kasih apa itu sama kalian? Lanjut. Lanjut, siapa lagi? Dinamakan tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. Ya, apakah tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi anak laki-laki? Yo, siapa yang bisa menjawabnya? Ayo. Ayo. Suara terdengar semakin berat. Suara terdengar semakin berat. Lanjut. Tumbuh jauh. Tumbuh jakun. Tahu jakun nggak? Tahu ya. Di sini kalau anak laki-laki tumbuh jakun di mana? Di lehernya. Kalau sudah mulai beranjak dewasa, anak laki-laki akan tumbuh jakun. Kalian sudah tumbuh jakun? Anak laki-laki? Belum. Lanjut. Tumbuh kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian. Tumbuh kumis. Mana kumis? Jenggot. Oke, terus lanjut. Tumbuh yang semakin besar, lagi serta nafas makanan yang Pertumbuhan badan yang semakin besar ditambah nafsu makan yang semakin kuat. Itulah tanda anak laki-laki. Ada lagi? Ayo. Apakah tanda-tanda balik untuk anak perempuan menurut ilmu biologi? Ya, apakah tanda-tanda baligh? Menurut ilmu biologi anak perempuan. Siapa yang mendapat pasangannya? Ayo. Atau jawabannya ya? Suara terdengar lebih halus. Iya. Kalau anak laki-laki tadi semakin besar suaranya semakin berat. Kalau anak perempuan semakin besar suaranya semakin halus. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita baca doa dulu. Doa selesai belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami telah selesai belajar. Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini bermanfaat untuk kami. Kami ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.